Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, sebelumnya mohon maaf nih, baru mau upload karena kemarin sebulan yang lalu emang ada kesibukan sendiri ya. Jadi kali ini saya lagi ada temen, salah satu penulis juga. Waduh. Namanya Mas Teguh Palupi ya. Iya, typing ya. Jangan lupa, bagi teman-teman itu juga yang udah tahu kenal pasti ya. Akun Twitternya typing, Instagram sama ya Mas ya. Sama semua. typing ya. Iya, karya juga typing. Bener. Mas Teguh udah nulis cerita banyak nih, dari Dedemit Buaya Putih, Pabrik tahu, kebun tebu, terus melati banyak terus sih. Sekutu ya Mas ya terakhir. Sekutu yang lagi jalan sih. Keren sih Mas, itu ceritanya keren. Jangan lupa teman-teman yang mau baca ceritanya itu bisa di Twitter sama di Karya Karsa ya Mas. Iya betul. Itu udah berbentuk ebook dan siap bayar, siap dibeli dan dapat eksklusifnya gitu. Ya, benar sekali. Oke, jadi sebelum kita masuk ke video kali ini, bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, Mas Teguh, di sini kan saya ngajak Mas Teguh nih. Ya, saya mau nanya nih Mas. Iya. Gimana sih Mas film KKN Desa Penari Tadi Malam? Aduh, gimana ya? Bisa dikatakan ya mungkin terlalu ini ya kalau aku ngomong, tapi takutnya karena misalkan para penonton taunya aku teman dari Simple Man, sama-sama penulis, nanti ujung-ujungnya ini mah pujian sesama kreator gitu kan. Cuman aku tuh kagetnya konsepnya sih, terkonsep dari pertama kita datang ya sama situ juga kan. Iya Mas. Datang semuanya tuh udah kayak yang epicentrum, tiba-tiba jadi suara gamelan terus warnanya merah gitu kan. Jadi dari kejauhan juga, oh ini tahu nih ada film horor nih yang mau gala gitu, yang mau gala primer gitu. Dan kebetulan juga emang kita diundang sama Mas Simple Man sama MD Pitch Tour gitu. Dan itu kaget sih Mas pertamanya sih. Dan ketika Mas Teguh nih udah lihat Mas Simple Man, gimana? Simple Man ya sebenarnya kita tahu lah Simple Man dengan tulisannya gitu kan. Terus kadangnya sering DM kalau ada perlu gitu. Tapi pas ketemu cuman satu sih, sederhananya sih itu tetap sesuai dengan akun namanya ya. Iya, Simple Man ya. Orang sederhana. Iya benar. Kampret emang, sialan. Keren emang. Nah ini Mas, sama di lokasi nih kayak pas ngelewatin jembatan tuh, itu Mas Teguh lihatnya gimana Mas? Jembatan yang mana nih? Itu. Yang di dalam film? Gimana ya? Aku takutnya gini, oh ini pujian doang, tapi kenyataannya emang bagus. Bagus ya, gitu. Makanya saya nanya Mas Teguh nih. Itu banyak ininya sih, banyak pesan di mana berarti mobil nggak bisa masuk tuh, karena ada motor kan. Selain dari segi teknis, model ada kemenyan yang dibakar gitu, itu tuh kayak alur di mana kamu dibawa ke suatu cerita, diawali dengan melewati jembatan yang amat panjang gitu. Terus sampingnya ini kan, sampingnya hutan, samping satunya lagi jurang kan. Iya benar. Dimana berarti nggak ada pilihan, jalan satu-satunya. Benar. Jalan satu-satunya yang memang menambah kesan bahwa kamu penonton aku bawa ke suatu cerita yang kalaupun bisa keluar dari desa penari ini, habis lu gitu. Apalagi kalau malam-malam, kebayang nggak tuh? Iya, jadi kayak itu scene-nya yang siapa namanya? Wahyu sama Widya kan? Wahyu sama Widya yang lagi nggak kebayang kan Mas? Wah itu enggak sih. Maksudnya dalam artian gua nggak bakalan berani deh kalau malam-malam gitu. Sama sih. Saya juga nggak bakalan balik. Mending paginya aja. Karena nggak tahu kenapa pengambilan lokasinya juga benar-benar ini sih kalau menurutku ya. Benar-benar konsepnya tuh beda kan antara konsep yang ada
sama konsep yang matang banget gitu. Bener. Berarti emang konsepnya udah ada tapi dimatengin gitu. Iya. Itu sih setengah matang jadi matang kan mas. Iya benar-benar jadi martabak telur. Oh, enggak dong martabak telur. Puasa mas. Oh iya, alhamdulillah Mas Des, lancar puasanya. Alhamdulillah. Sama. Aku full sih kalau puasa. Ya lanjut kita jangan bahas puasa. Oke Mas. Jadi kalau Mas Teguh nih, Mas semalam habis nonton film KKN. Iya. Bagian scene mana sih Mas yang paling favorit nih? Jangan selain yang lagi di kolam. Aduh. Kalau yang itu pasti semuanya pada suka kan. Aku ada satu di mana yang menurutku banyak makna banget gitu ya. Yang ketika si Nur dikasih kopi dan dipaksa untuk minum awal-awal tuh, ingat gak? Iya. Tiba-tiba muncul kan ya itu hodamnya si Nur ya. Badok itu ya. Iya. Itu tuh memberi makna besar bagiku gitu. Ada pesan yang memang terselip dan memang sengaja. Apa nih pesannya Mas? Ya pesannya sesuatu yang berhubungan dengan mereka hodam dan lain-lain. Memang untuk beberapa orang tuh bisa untuk menyelamatkannya gitu, untuk melindunginya gitu. Cuman ada cara, ada tata krama, ada khusus gitu. Dan yang selama itu tuh kadang orang-orang nggak paham gitu. Ketika ngelihat satu adegan itu aja, harusnya orang enggak sih tiba-tiba minum kopi. Kan dia nggak mau awalnya minum kopi. Gak apa-apa, aku sedia emang disiapin buatmu Nur gitu kan. Nur kan enggak suka, aku gitu. Enggak ngopi. Enggak, udah minum aja gitu. Karena untuk menyambung ke situ. Benar sekali. Dan ini Mas sempat gambarin gak sih sosoknya Mbah Dok itu gimana? Aku sih gak tahu. Jadi dari ceritanya nih, dari ceritanya kan tulisan, pasti kita bisa gambarin kan. Dan ternyata pas divisualisasikan, kayak gitu. Iya. Kalau dari cerita di buku yang aku baca gitu sama di film, kemiripannya sih hampir gitu. Tapi kan imajinasi orang berbeda kan. Walaupun itu juga udah cukup sih bagiku. Gitu. Dan Mbah Dok itu, malah intinya jadi tokoh yang nyelamatin kan. Iya benar kan Mas. Terus ini kan kadang nanti deh teman-teman bakal ngira kenapa sih si genderuwo bisa muncul di siang gitu. Atau jangan si genderuwo deh, sedikit keluar dulu ya dari film dikit aja. Atau model ceritanya sosok-sosok di ceritaku kenapa sih bisa munculnya siang hari. Itu tuh bukan masalah waktunya, tapi suasana tempat yang memang mendukung kedatangannya. Contoh Mas, lembab di hutan. Jangankan untuk dijamah, binatang lewat pun enggak. Itu tuh udah ngedukung gitu. Maksudnya antara waktu siang dan malamnya tuh mungkin faktor keberapa, tapi suasananya gitu ngedukung. Nah termasuk salah satu kemunculan sosok si genderuwo yang pertama dilihat sama si Nur. Itu siang loh. Siang kan? Tapi pasti nanti nih penonton Mas bakal kenapa sih siang gitu. Itu lembabnya kebayang Mas. Bener sekali Mas. Dan tempatnya juga itu kayak bener ini ya Mas. Iya kan? Ada di situ tuh emang ada desa gitu loh. Pembangunan suasana ya. Iya benar-benar. Jadi kayak kita tuh diliatin desa terpencil yang emang di dalam hutan itu ada gitu ya. Iya benar. Dan ini Mas sama itu penggambaran sama audio yang masuk ke telinga kita nyaman nggak menurut Mas? Nyaman sekali Mas. Nyaman sekali ya. Maksudnya nggak bikin telinga sakit. Benar. Itu menambah kesan sih. Benar sekali. Terus ini Mas, dari tokoh-tokohnya kayak si Widya, Ayu. Terutama dua itu aja, Widya sama Ayu ya. Iya. Itu gimana Mas? Pas Mas Teguh ngelihat si Ayu nari, si Widya dikerubungin, itu gimana Mas? Aku merinding sih, sumpah waktu pada saat itu gitu ya, merinding tuh karena anjir gitu. Aku kalau ada di posisi itu nggak tahu bakal kayak gimana Mas. Dan di situ kita diliatin kayak emang bener-bener mereka tuh bener ketakutan gitu ya Mas. Ketakutannya tuh bukan aduh takut atau wah teriak-teriak, enggak, itu raut aja. Ini Mas sama kalau kita sadar tuh detail-detail keringat kecil. Itu kan di shoot tuh makin dekat anjir makin keren. Takutnya tuh benar-benar takut yang kayak gimana gitu kan. Bener sekali Mas. Kayak sih. Ya beda sih sama takut kehilangan
pacar tuh takut mas. Beda. Iya tapi nggak ada pacar di Desa Penari. Demit. Nggak mau juga. Sama apa lagi nih mas? Sama ini sih mas, kalau aku tuh yang paling suka tuh transisinya apik banget gitu. Terus warna gradingnya ya. Grading harus diakui sih. Menjadi mata banget itu. Terus grading ini biar nanti kalau para penonton di cerita di studio horor nih bakal bener nggak sih gitu. Kita nggak pertama kita bukan bagian dari MD Picture yang promosi, ini tanggapan aja gitu. Sama ini mas, yang kalau mas inget tuh ketika si kakeknya kalau bahasa Indonesianya tuh tunggu sini Yondo. Gimana sih kalau bahasa Jawanya tuh? Ya, tunggu sih Yondo. Bahkan masuk tunggu sih Yondo, keluar tiba-tiba set jadi anjing kan. Wajir, itu yang nggak ketebak. Bener sekali. Iya, kan? Kirain mau kemana gitu. Iya kan kok pergi nih, kasihan nih. Kok dibiarin sendiri. Iya. Anjir, itu sih ternyata poinnya ya. Jadi itu ya, nyelamatin iya. Kan udah satu sih dia di atas. Dan ini mas, kalau mas Teguh lihat nih dari buku sama di film ya. Itu gimana mas? Aku sih selalu punya dua sudut pandang gitu, nggak pernah menyamakan isi buku dalam isi film kayak gimana. Tapi kalau bukunya ya oke lah, kita semua baca oke gitu, terlepas apapun gitu. Tapi kalau video emang dibentukkan film gitu, nggak nyangka aja sih dibikin. Ternyata menunggu yang kata orang membosankan tuh, ternyata tidak sama sekali. Malah ini mas ya, kayak makin kerasa ya. Iya benar-benar. Benar sekali. Nilainya berapa mas dari film KKN di Desa Penari? 1 sampai 10 aku 8,7 sih kayaknya. Mantap. Terkesan iyalah simplemennya kenal gitu udah diundang ke galau primer. Enggak, ini bukan ke situ, tapi memang kita mengatakan apa yang kita rasakan kan mas. Kalau mas berapa? 9 sih mas. Ya beda 3 sih. 8,7 ke 9. Ya, intinya bagus kan? Iya bagus kan? Emang bagus. Kalau mas ini sadar nggak? Kita tarik lagi jangan tarik ke belakang deh. Kita keluarin dari studio. Kita kan satu studio kan. Pas keluar orang banyak banget. Kaget gak sih? Kaget banget mas. Padat anjir, mau keluar susah kan? Sindrom gede mas. Gede banget. Keluar susah kan? Iya. Jalan emang. Berarti antusiasnya memang oke nih film. Mantap. Dan ketemu artisnya ya mas ya? Iya, artisnya di mana-mana. Terus selain artis yang ikut di filmnya, banyak juga kan artis yang antusias. Benar sekali. Ada Aming, ada Danang kan yang kita lihat. Terus beberapa pemain di film-film yang sering kita lihat di TV kan, di YouTube gitu. Itu berarti menandakan, kalau menurutku ya mas, menandakan memang genre horor ditunggu juga nih, gitu. Ditunggu karena emang mungkin bioskop baru pada bisa lagi, orang-orang udah memenuhi protokol kesehatan gitu. Intinya besok tanggal 30 April jangan lupa nonton itu. Maksudnya gini, nanti teman-teman kalau udah nonton balik lagi nih ke video ini, tulis deh di kolom komentar. Oh benar sekali, ya kan. Masuk gak tuh omongan hostnya tuh, masuk gak tuh sama si Teguh tuh gitu. Nah nanti teman-teman tulis lagi di kolom komentar. Benar. Kasih rating menurut teman-teman berapa nih gitu, 1 sampai 10 misalkan. Mas aku 11 bisa nggak? Ya nggak apa-apa, bisa gitu. Tapi kan mintanya 1 sampai 10. Boleh tuh tadi tulis di kolom komentar ya. Iya benar. Oke teman-teman, jadi ini obrolan singkat aja kali ini ya sebutnya ya. Dari pandangannya Mas Teguh tentang film KKN semalam ya. Nah iya. Dan nggak nyangka sih Mas ya, kita bisa ketemu dan sekarang pinjam studionya kan. Waduh, nebeng lagi. Baik orangnya baik bener. Mungkin segitu aja Mas review film kali ini ya. Iya benar-benar. Sambung lagi di video selanjutnya, mungkin yang dicerita Mas Teguh. Boleh. Lagi itu pas di Curug ya. Iya nanti itu boleh tuh, Curug tuh.
Itu oke sih Mas. Belum diedit Mas soalnya. Iya, aku sengaja editor, tolong cepetkan editor. Nggak bercanda. Karena memang akhir-akhir ini ya sibuk juga kan kita di Ramadan, fokus beribadah lah kita. Oke teman-teman, gitu dulu. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nah iya betul tuh, subscribe tuh biar buat Dimasnya terus berkarya tuh. Ya jangan lupa juga mampir di akun Twitternya dan Instagramnya Mas Teguh di QR Typing betul. Ya, sama kalau mau baca cerita-ceritanya yang langsung sekalian banyak ya Mas. Banyak itu langsung. Itu di Karya Karsa ya. Karya Karsa /squaretyping.com. Ya, nanti linknya ada di deskripsi. Aduh benar-benar. Oke teman-teman, dan Mas Teguh terima kasih. Sama Mas. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.